Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, nah untuk pagi ini berhubung ini adalah hari libur nasional, jadi kemarin diperbolehkan untuk melakukan kuliah online. Jadi untuk pagi ini kita akan bahas teori yang terakhir tentang namanya komputasi paralel, yaitu di bagian optimisasi komputasinya, baik yang lokal maupun yang terdistribusi. Tapi nanti di sini kita akan lebih fokus ke yang terdistribusinya. Oke, langsung saja. Nah, kenapa kita membutuhkan namanya optimisasi di sisi distribusi, sistem distribusi yang utamanya untuk komputasi paralel ya kita ingin mencapai dua hal ini yaitu ada namanya performance gaining ataupun ya kemajuan ataupun peningkatan dalam sisi performa, tapi juga ini berhubungan dengan space komputasi Anda yang secara software base-nya algoritmanya itu semakin lama semakin kompleks, tapi hardware-nya tidak bisa menjangkau ataupun mencakup itu. Jadi ya hardware-nya sekarang ketinggalan. Kalau zaman dulu kebalik. Kalau zaman dulu sesuai dengan hukum Moore itu setiap 18 bulan maka produsen chip atau mikroprosesor dalam umumnya Intel misalnya itu akan mengeluarkan satu chip baru. Itu mengikuti hukum Moore ini. Tapi kalau sekarang ini sudah enggak ini ya, sudah ending e-commerce ini, udah lumayan tuh aja. Contoh kemarin kita lihat ada ChatGPT, ChatGPT 3 pertama kali nongol, dia sudah bisa sampai mencapai 100 miliar parameter. Tapi nggak selang berapa lama, cuma butuh waktu kurang lebih 4 bulanan, sudah muncul ChatGPT 4 dengan parameter hampir kurang lebih 10 triliun. Nah, itu nggak sampai 4 bulan, nggak sampai setengah tahun lah. Perkembangan untuk algoritmanya udah sangat-sangat pesat. Dan hardware-nya pun nggak bisa ngikuti itu. Yang terakhir kemarin kita lihat bahwasannya si OpenAI selaku pengembangnya si ChatGPT itu dia sudah ngebooking puluhan ribu GPU NVIDIA hanya untuk melakukan training tersebut. Tuh. Nah, tentu saja puluhan ribu GPU ini ya nggak bisa Anda jadikan satu space. Nah ini constraint-nya di sini. Anda punya algoritma yang bagus, datanya besar, tapi nggak bisa Anda simpan ke dalam satu mesin saja. Nah ini ya. Tuh. Itu makanya kenapa dibutuhkan yaitu komputasi paralel dan sistem terdistribusi. Nah, kedua proses ini atau bukan dua metode ini tidak langsung memberikan sesuatu yang advantage bagi algoritma Anda secara langsung saja. Ada problem baru yang muncul dari mana dari dua model komputasi ini. Kemarin kita udah lihat bahwasannya untuk parallel computing itu cuma seperti ini aja. Anda punya satu komputer device dengan core-nya banyak, lalu ada memori tempat Anda nyimpen data maupun untuk proses komputasinya. Ketika Anda punya seperti ini, maka bottleneck-nya itu ada di bagian transfer data lokal ini. Di situ bottleneck-nya. CPU Anda, core-core-nya itu sangat cepat. Memori Anda itu di bawah si core ini. Bottleneck-nya cuma Anda mentransfer data dari dan ke core, ke memori. Sekarang sangat umum Anda temui CPU dengan quad core, lalu ada yang octa-core, 8 core, 16 core, 12 core sangat umum. Gitu ya. Nah, distributed computing itu membawa yang tadinya Anda single seperti ini
itu ke dalam jaringan, dijadikan satu dalam satu jaringan yang sama, itu aja ya. Kemarin kita udah lihat Ray itu dia menggunakan seperti ini. Ray itu secara mudah memberikan ya kemudahan bagi developer untuk melakukan proses komputasi paralel secara lokal di sini komputer Anda ataupun lewat sistem terdistribusi. Nah ini. Tapi menggunakan sistem terdistribusi seperti Ray itu juga memunculkan problem baru, yaitu namanya bottleneck di sisi komunikasi. Untuk di komputernya sendiri ada bottleneck untuk sisi transfer data antara storage dan core CPU-nya, di jaringan juga sama. Anda punya bottleneck di bagian komunikasinya. Jadi, dua problem baru yang akan Anda temui ketika Anda mengimplement parallel computing maupun distributed computing. Tapi kalau Anda menggunakan serial computing, nggak bakal ada seperti ini. Itu aja. Sangat jarang. Ya. Contoh di sini kita bisa lihat bahwasannya bottleneck seperti apa. Ya, kalau si memori Anda itu speed-nya segini, transfernya 50 GB per second. Ini pun ecek-ecek ya, punya RAM-nya. Tapi network Anda itu cuma 100 MB per second. Megabyte ya, bukan megabit. Jadi ini gigabit Ethernet yang biasa Anda pakai. Di komputer sekarang umumnya gigabit Ethernet. Jadi di dalam Anda bisa transfer data 50 GB per second, tapi ketika Anda sudah mengintroduce distributed computing cuma mentok 100 MB. Ini 50.000, ini berapa? 100. 50.000 bagi 100. Itu aja sih. Berapa? 500 kali. Itu ya. 500 kali lebih lambat daripada si internal Anda. Nah, maka dari itu untuk menggunakan distributed computing Anda butuh beberapa strategi untuk mengatasi isu-isu yang muncul. Dari isu ini umumnya berkisar antara link budget Anda dengan proses sinkronisasi baik untuk data maupun untuk tesnya, jobnya. Nah, strateginya bisa macam-macam. Yang umum dilakukan bahwasannya Anda memecah datanya. Jadi data Anda itu dipecah menjadi satu dataset yang kecil aja. Tuh, contoh umum ya, contoh umum. Di lokal computing paralel pun cara seperti ini jalan. Terus yang kedua yang nggak ada di lokal computing paralel itu ini. Ketika Anda sudah mengintroduce nama distributed computing, maka link failure itu sesuatu yang nggak bisa Anda hindari. Itu aja, cuma bisa Anda minimalisasi. Itu ya. Jadi kalau ini linknya putus, ya Anda praktis tidak bisa menggunakan node ini. Tuh. Walhasil apa? Performa Anda turun. Tuh, misalnya pakai 1, 2, 3, 4, 5 ini bisa menaikkan sampai 5 kali komputasinya. Gara-gara satu down, itu Anda turun. Kurang dari 5. Nah, itu. Nah, link failure ini biasanya terjadi karena apa? Terlalu busy, terlalu sibuk. Nah, makanya untuk komunikasi itu dia mah di limit. Ada juga yang menggunakan sistem decentralized. Jadi komunikasi tidak diatur oleh si master, tetapi diserahkan kepada si node-node ini. Kamu ngomong sendiri sama node yang lainnya ya. Nah, itu decentralized seperti itu. Nah, distributed computing juga dia butuh nama sinkronisasi. Nah, sinkronisasi ini juga terkadang membuat si sistem terdistribusinya itu dia lambat. Kenapa? Ya bayangin aja Anda punya satu mesin itu lebih lambat daripada lainnya. Maka yang lainnya harus nunggu mesin yang lemot ini selesai duluan. Itu baru komputasinya selesai semuanya. Nah, itu beberapa isu yang muncul ketika Anda melakukan distributed computing untuk mencapai performa menggunakan komputasi paralel. Lalu gimana caranya untuk mengatasinya? Kita lihat satu persatu ya. Nah, seperti ini problemnya tadi itu. Nah, untuk mengatasinya ada berbagai macam cara yang dipergunakan
oleh berbagai vendor sistem terdistribusi itu untuk mengatasi problem-problem tadi itu. Mereka menggunakan beberapa model yang paling umum bagi yaitu bahwasannya komputasi mana yang selesai duluan, maka dia yang menginisialisasi ending daripada komputasinya. Jadi kalau misalnya mesin pertama itu selesai pertama, maka dia yang akan memberikan informasi pertamanya. Jadi siapa yang selesai duluan, dia yang menang. Tuh. Nah, dalam model seperti ini, maka kita punya 4 algoritma ini. Ada Gauss-Southwell coordinate, ada randomized coordinate, ada gradient, dan ada stochastic gradient. Yang kedua ini sifatnya centralized, yang dua ini sifatnya decentralized. Tuh. Oke, langsung aja kita lihat satu persatu ya. Nah, seperti ini. Ini Gauss-Southwell coordinate design, nah ini randomized. Jadi randomized ya dia tidak dari satu ke sini enggak, tapi dia random aja. Oke, kita lihat yang pertama. Yang pertama ini sangat umum dicapai menggunakan yaitu distributed computing. Jadi Anda melakukan proses komputasi paralel menggunakan distributed computing dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan sejumlah M mesin. Lalu Anda punya data sejumlah N sampel. Nah, N sampel kecil ya. Di sistem mesin ini dia punya akan dikasih beban data sebesar N sampel. Nah, besar N sampelnya bergantung terhadap alokasi daripada si master untuk masing-masing node-node ini. Jadi ketika Anda punya satu komputasi, itu bisa secara matematis, itu dia diberikan persamaan seperti ini. Jadi F ini dia mewakili komputasi apapun yang Anda lakukan komputasinya, itulah F. Inilah yang harus Anda solving. Baca. Lalu N di sini, itu ya, N di sini itu mewakili mesin Anda. Berapa N mesinnya? Itu ya. Ini kalau yang sifatnya apa? Synchronize. Itu ya, synchronize. Jadi ini serial seperti ini serial. Kalau serial yang ini mewakili mesin dalam komputer Anda. Apa ya? Core CPU Anda. Makin banyak core CPU Anda, maka otomatis semakin minimal hasil waktu komputasinya. Nah, proses seperti ini dibawa ke distributed computing. Jadi kita ngapain? Kita membagi si N kecilnya ini menjadi mesin-mesin ini M. Sehingga si N kecil ini, yang kebetulan N kecil yang di sini, itu dia sebuah data, maka untuk setiap mesin itu akan dikasih data yang kecil seperti ini. Semakin banyak mesin yang Anda kasih datanya, maka ini semakin kecil. Terus itu aja. Nah, N besar di sini itu apa? N besar di sini itu adalah total daripada N kecil itu, atau jumlah total sampelnya. Oh, ya. Jadi setiap mesin itu kan hanya memiliki satu subset data yang kecil aja yang harus di-handle. Itu aja. Idenya seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi mesin pertama dapat slot ini, mesin kedua dapat slot ini, mesin ketiga dapat slot ini, terus gitu aja. Semakin banyak Anda punya mesinnya, maka semakin cepat jalannya. Nah, ketika Anda melakukan proses seperti ini, maka peningkatan yang akan Anda dapat harapkan itu sifatnya linier. Nah, ini artinya apa? Semakin banyak mesin yang Anda punyai, maka otomatis XT plus 1-nya semakin cepat selesai. Anda punya 10 mesin, maka waktunya bisa ditentukan, diestimasi bahwasanya komputasinya akan 1/10. Anda punya 20 mesin, 1/20. Anda punya 100 mesin, 1/100. Jadi 100 kali lebih cepat. Linear speed up-nya. Ya, betul. Seperti ini. Kalau yang synchronous deterministic. Ini paling sederhana yang sangat basic yang bisa Anda lakukan menggunakan distributed computing seperti Ray kemarin itu.
Nah, isunya kalau Anda bikin seperti ini, itu kalau Anda misalnya ketemu komputer yang lemot, tadi itu, atau ketika Anda kombinasian gagal, maka otomatis untuk performa Anda itu kan turun juga linier. Contoh di sini, kita punya misalnya 3 mesin seperti itu ya, 3 mesin seperti itu. Maka kalau masuk, ini kan memberikan performa paling mentok berapa? 3 kali speed up-nya. Tapi kalau satu mesin itu rusak ya, maka otomatis turun. Jadi cuma 2 kali. Apalagi kalau misalnya linknya putus, ya tambah lagi, turun lagi, itu aja. Nah, yang nggak bisa diprediksi itu seberapa penurunannya kalau Anda itu ketemu dengan komputer ataupun device yang slow ini. Maka ini membuat si peningkatannya itu tidak jadi linear saja. Jadi agak kurang bisa diestimasi secara jelas itu aja. Karena slow-nya ini seberapa itu aja. Itu ya. Nah, makanya dibuat namanya apa? Centralized Gradient Design. Jadi kalau centralized design itu untuk mengupdate hasilnya, X-nya ini itu akan secara sinkron. Itu aja. Contoh di sini kita lihat ya. Kita punya 3 device, 3 komputer, kita kasih batch 1, 2, 3. Oke, lalu yang pertama itu si komputer 1 dia akan melakukan proses komputasi untuk yang bagian XT1 ini. Dia tahu, dia dikasih ini dulu. Jadi yang ini itu dikasihkan ke si mesin pertama. Mesin kedua ngapain? Mesin kedua tolong hitungin yang ini. Nah, hitung yang itu. Jadi yang ini dikasih ke mesin 1, yang ini disuruh hitungin mesin kedua. Lalu setelah itu apa? Mesin kedua, tolong update XT1. Tuh. Jadi tidak setiap mesin itu dikasih semua bagiannya enggak, tapi cuma sebagian daripada komputasi Anda dikasihkan ke mesin yang berbeda-beda. Untuk update-nya ya sifatnya sinkron. Nah, itu. Nah, kalau misalnya Anda mendistribusikan job ini, Anda lakukan cara barengan ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini, maka Anda bisa langsung menghitung 3 bagian ini langsung. Tuh. Update-nya nanti aja dulu. Jadi XT-nya update-nya asinkron aja. Nanti setelah ini selesai. Itu ya. Idenya seperti itu. Untuk yang centralized gradient design. Oke. Nah, problem lainnya muncul ketika misalnya Anda mentransfer data X ini, hasil ini. Ini hasil akhirnya, hasil sementara. Ketika Anda mentransfer data hasilnya itu secara boleh dikatakan sangat frequent, maka otomatis itu akan membebani link komunikasi Anda. Ya, Anda menggunakan distributed computing, itu komunikasi adalah apa? Intinya. Jadi kalau Anda buang-buang link komunikasi Anda, ya otomatis Anda membebani jalur komunikasinya. Makanya kalau untuk sistem terdistribusi itu diinginkan komunikasinya seminimalis mungkin. Itu aja, minimalis mungkin. Karena ya ini, link budget untuk Anda berkomunikasi itu cost-nya secara komputasi mahal. Anda buang-buang waktu itu aja. Ya bayangin aja seorang manajer ngasih job ke bawahannya, dikasih job, baru 5 menit bawahannya kerja, langsung dikasih tahu lagi, komunikasi lagi. Terinterupsi lah kerjanya si pekerjanya. Tuh. Habis itu nggak sampai 5 menit, diinterupsi lagi oleh si manajernya. Tertunda lagi kerjaan atau komputasi si pekerjanya. Seperti itu. Jadi makin lama makin menambah untuk namanya waktu komputasinya. Nah, itu. Hal yang sama juga terjadi di sistem terdistribusi.
Nah, jadi kalau si master ini dia ngirimkan hasil X-nya itu dia ke seluruh mesin yang buang-buang waktu. Makanya dipakaikan apa? Dipakaikan cara seperti ini. Jadi kalau mau komunikasi, ya komunikasi aja lah. Kalau ada sudah yang selesai. Jadi hanya data yang berubah saja itu yang dikomunikasikan, jangan dikomunikasikan terus-terusan. Tuh. Jadi ini akan apa? Ini meminimalisir yaitu proses komunikasi. Hanya yang penting-penting sajalah yang Anda komunikasikan. Contoh Anda bisa lihat pada misalnya komunikasi di militer, tentara misalnya ngasih dari lapangan tentara itu ngasih laporan ke markas besarnya misalnya itu Anda lihat komunikasinya sangat sedikit, tadi ya, sangat sedikit. Terus value komunikasinya juga dia minimalis, to the point. Jadi biasanya seorang tentara kalau di lapangan itu tidak akan melaporkan hal yang sama 2 kali. Jadi ketika dia sudah melaporkan hal tersebut pada waktu yang lalu, dia tidak akan mengulangi lagi laporan yang sama pada kesempatan berikutnya. Itu aja. Jadi hanya yang berubah saja yang perlu Anda komunikasikan ke pusatnya. Itu aja. Jadi kalau nggak ada perubahan gimana Pak? Ya udah diam aja. Itu. Nanti otomatis ketika nggak ada perubahan ya link komunikasi dia akan idle. Tuh. Nah, seperti ini ya. Jadi hanya yang berubah sajalah yang dikomunikasikan. Jangan semuanya Anda komunikasikan terus-terusan. Tuh, tuh. Lalu seperti ini. Ketika Anda misalnya punya satu matrik, meskipun ya, matrik Anda ingin ngitungin hasil kali matriknya atau determinan matriknya menggunakan misalnya eh, sistem distribusi misalnya. Gimana caranya Anda melakukan hal tersebut? Ya bisa aja sih Anda pakai NumPy misalnya. NumPy Anda, oh tolong carikan determinan matriks 1000 kali 1000. Anda pakai NumPy bisa, bisa. Cuma kalau single mesin ya saya jamin lama kali itu aja hasilnya. Tuh. Nah, maka kita bisa melakukan prosesnya menggunakan model seperti ini. Jadi kita pecah-pecah datanya baik secara kolom maupun baris, tergantung kebutuhan komputasi Anda. Jadi setiap mesin itu dikasih sampel yang berbeda-beda. Itu saja nggak bisa straightforward kalau untuk urusan matriks seperti ini ya. Jadi mesin yang mesin 1 dan 4 dapat sampel 2 dan 3. Mesin 2 dapat sampel 1, mesin 3 dapat sampel 4. Tuh. Dipecah-pecah ya, dipecah-pecah. Dia butuh sampel 2 dan 3. Habis itu ngapain? Ngomong-ngomong aja dengan situ. Selesai di dalam dirinya sendiri. Contoh lagi, kita punya 4 mesin seperti ini, problemnya sama. Nah, untuk proses seperti ini, untuk meminimalisir komunikasi, maka ada yang menggunakan namanya yaitu decentralized gradient descent seperti ini. Jadi kalau decentralized, setiap mesin itu punya datanya sendiri, punya parameternya sendiri-sendiri. Contoh di sini kita lihat mesin pertama dapat sampel 1, mesin kedua dapat sampel 2, mesin ketiga dapat sampel 3, mesin keempat dapat sampel 4. Selesai. Habis itu diapain? Dihitung sendiri di dalam mesinnya. Di dalam mesinnya dihitung sendiri. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil seperti ini. Ternyata untuk sampel pertama, dia akan menghasilkan X2. Terus sampel kedua, dia menghasilkan nilai hasil X2 ini, tapi dia membutuhkan 1 dan 4. X3 juga 1 dan 4. X4 dia menghasilkan 3. Nah itu. Maka saling komunikasi. Oh ternyata mesin 2 dan mesin 3 butuh 1 dan 4. Komputasinya sama ternyata. Maka diapain? Ya mereka saling komunikasi. Nah komunikasi ini, komunikasinya ya, itu dia
bersifat apa? Bersifat independen. Jadi ini komunikasi ini terjadi berkatakan secara terpisah, tidak diperintah oleh si headmasternya. Itu intinya daripada decentralized. Jadi si master tidak mengatur komunikasi secara eksplisit untuk masing-masing mesin. Masing-masing mesin diberikan kebebasan sesuai kebutuhan komputasinya untuk saling komunikasi satu sama lainnya. Tuh. Oke. Dari berbagai model algoritma optimisasi tersebut, kita lihat bahwasannya untuk berbagai algoritmanya itu dia tujuannya cuma satu, yaitu bahwasannya Anda ingin melakukan proses speeding up alias peningkatan kecepatan komputasi Anda, utamanya untuk data yang besar. Nah, untuk melakukannya ya Anda bisa menggunakan beberapa macam cara nih, synchronous heuristic, centralized, asynchronous, centralized yang coordinate, ataupun yang model decentralized seperti ini. Masing-masing algoritma punya plus minus sendiri. Contoh yang synchronous deterministic itu dia sangat bergantung terhadap link failure atau kualitas link Anda dan speed daripada mesinnya. Ketika ada link failure, maka otomatis performanya turun secara linear. Dan ketika ada mesin yang slow daripada yang lainnya, maka performanya penurunannya ada tetapi belum tentu linear. Tapi turun sama saja. Terus ketika Anda menggunakan sentralitas asinkronus, ini dia mengalami problem. Kenapa? Yaitu ketika untuk proses komunikasi X-nya yang memang sangat intensif, X ini adalah hasilnya ya, itu dia sangat banyak dilakukan komunikasi sehingga membebani ceiling komunikasi sistemnya sendiri. Ya. Untuk mengatasinya diapain? Ya kita pakai namanya asynchronous coordinate. Asynchronous coordinate tujuannya untuk meminimalisir proses komunikasi ini. Tapi dia juga memunculkan problem yang baru, itu apa? Ada namanya overhead komunikasi. Nah, itu overhead komunikasi. Nah, untuk mengatasinya muncullah dua ini, decentralized. Jadi kalau decentralized ini cocok dipakai kalau Anda berhubungan dengan data yang sifatnya sparse. Sparse itu apa? Bisa Anda ulas secara terpisah. Contoh gambar. Misal, saya punya gambar misalnya 4K, 4000 piksel, ini 4000 piksel. Gambar ini Anda ingin tahu apa Anda ingin pakaikan apa? Misalnya ingin pakaikan object detection. Anda makanin ke dalam Google Colab yang GPU-nya 16 GB pun itu Anda makanin seperti ini, mental itu aja. Iya, mental, nggak kuat itu aja. Lalu gimana caranya? Ya Anda pecah-pecah. Misalnya dipecah jadi bagian-bagian seperti ini. Namanya parsing data. Bisa jadi 4 seperti ini. Jadi, nah, kita punya bagian 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Masing-masing data ini Anda olah secara terpisah. Tuh, terpisah. Misalnya pakai multiprocessing atau kalau pakai array ya Anda kasihkan ke mesin-mesin yang Anda punya di dalam cluster Anda. Nah, masing-masing node nanti dia akan melakukan proses komputasi untuk masing-masing parsing datanya. Lalu setelah itu selesai ya akan komunikasi apa saja yang berubah saja. Jadi dikomunikasikan hasilnya aja. Ketika proses komputasinya ya cuma sekali dua kali aja ngasih informasi ke si masternya. Secara umum menggunakan decentralized, maka akan meminimalisir komunikasi antar mesinnya saja. Nah, kalau yang menggunakan gradient descent centralized, maka si mesin yang ada di slave, di bagian bukan yang head-nya ya, itu dia akan dapat berkomunikasi secara independen antar mesin
di sampingnya atau mesin tetangganya seperti itulah. Jadi dia menentukan sendiri kapan saya butuh komunikasi dengan mesin A, mesin B, mesin 1, 2, 3, dan seterusnya. Sesuai kebutuhan dengan komputasinya dia itu. Jadi yang menentukan butuh komunikasi, kapan, lalu ke mana komunikasinya itu adalah si mesinnya sendiri. Jadi ya itulah untuk untuk proses optimisasi kalau menggunakan distributed computing. Tuh, itu berupa algoritmanya dan kenapa butuh optimisasinya. Karena kalau kita ngomongin namanya komputasi paralel di lokal ya cuma overhead-nya di sisi transfer data aja, nggak ada yang lainnya sih. Tapi kalau sudah sistem distribusi ya Anda ngomongin komunikasi, Anda juga ngomongin untuk transfer datanya. Serta ya data yang sendiri yang harus Anda olah. Nah itu. Jadi datanya besar juga, terus komunikasinya juga lumayan intensif daripada untuk proses komunikasi kalau yang menggunakan parallel computing yang sifatnya lokal saja. Nah, itu. Oke. Nah, untuk salah satu framework untuk optimisasi itu ada namanya Gurobi itu aja ya. Ini cuma overview aja dari satu vendor. Untuk Gurobi ini dia satu framework untuk optimisasi komputasi paralel. Ini adalah direkturnya ya. Problemnya sama aja sih yang ingin di solving oleh si Gurobi ini sama aja. Bottleneck di situ dia tahu bottleneck di situ. Nah, seperti inilah. Jadi ya lebih lambat ya benar. Makanya dia membuat satu framework dipakai untuk mengatasi hal tersebut menggunakan 1, 2, 3 macam fitur ini. Ada distributed tuning, ada concurrent optimization, dan di concurrent optimization ya sama seperti tadi itu. Si Gurobi-nya deploy tesnya ataupun jobnya ke mesin-mesinnya dengan berbagai macam algoritma. Contoh misalnya Anda punya data training besar, misalnya 1 juta data training misalnya. Anda ingin melakukan proses misalnya klasifikasi, maka Anda mau pakai algoritma apa? Anda punya kandidat algoritmanya 10. Maka untuk mengetahui mana yang paling bagus algoritmanya dari 10 tersebut, Anda ngapain? Ya, Anda fitting, Anda testing. Itu sangat umum ya. Kalau Anda punya distributed computing, maka ke-10-nya bisa Anda distribusikan ke mesin yang berbeda-beda dalam satu waktu. Sehingga apa? Sehingga Anda tidak menunggu sampai 10 mesinnya kelar baru Anda dapat hasilnya, tetapi Anda langsung melakukan ke-10-nya Anda tes langsung. Kalau di Gurobi itu namanya concurrent optimization. Nah, si Gurobi sendiri dia punya bindingnya ada di Java, C++, .NET, Python, dan C biasa. Jadi hampir sama seperti MPI ataupun pakai Pthread kalau yang lokal. Oke. Kalau yang ini dia sih yang dipakai untuk distributed computing-nya kalau menggunakan Gurobi. Hampir sama sih seperti yang Ray biasa. Cuma kalau Gurobi ini dia berbayar komersial untuk industrial grade, tapi kalau untuk yang Ray dia open source. Jadi seberapa bagus performa network Anda ya sangat bergantung terhadap arsitektur Ray Anda sendiri. Performanya bisa lihat seperti ini. Jadi kita membandingkan antara 16 core CPU sama yang 4 core seperti ini. 16 core ya, sama 4 core. Jadi kita bandingkan antara satu PC isinya 16 core CPU dengan 4 PC isinya masing-masing quad core, 4 core, 4 core, 4 core Anda gabungkan ke dalam satu network menggunakan distributed computing framework. Nah, ternyata untuk performanya itu dia beda-beda tipis. Kita lihat 16 core 1,57, 4 core PC 4 biji itu dia 1,26 ya beda cuma 0,3 ya masih sangat dimaklumi itu aja.
Itu aja. 0,3, 0,2. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya, mau pilih mana? Ya 16 core atau 4 core distributed? Nah, kalau 16 core, harganya lumayan mahal. Itu aja. Dibandingkan Anda beli 4 core. Tetapi yang 4 core juga membutuhkan proses administrasi yang lebih banyak. Kenapa? Karena Anda ngurus 4 PC. Itu aja sih. Jadi untuk visibilitasnya, maka ya 16 core lebih disukai. Ya bayangin aja Anda punya CPU 16 core rusak. Anda bisa komputasi? Nggak bisa. Tapi kalau misalnya Anda punya 4 PC, 4 core, 1 PC rusak, Anda masih bisa jalan. Nah itu. Jadi pilihan untuk melakukan atau mendesain arsitektur sistem distribusi yang sangat bergantung terhadap pilihan ataupun desain si desainernya. Itu aja ya. Ada yang menyukai menggunakan mesin yang banyak, kecil-kecil nggak masalah, asalkan tetap survive. Contoh seperti ini. Jadi alih-alih Anda membeli satu PC 16 core, yang penting beli 4 PC 4 core. Lebih usable dalam kondisi yang paling buruk sekalipun. Ya tadi itu misalnya mesinnya rusak. Yang 16 core sama sekali nggak bisa jalan. Yang 4 core masih bisa jalan. Meskipun performanya tidak bisa maksimal. Itu aja. Oke. Nah, untuk si Gurobi sendiri dia punya 3 licensing, komersial, akademik, sama cloud. Ya, ini yang bersama seperti AWS, Azure, lalu Google Cloud atau alias Google Music Colab itu ya seperti itu. Gurobi seperti itu ya. Yaitu salah satu vendornya seperti itu. Oke, nah saya rasa itu aja untuk materi kita pada pagi hari ini. Saya lihat di sini ada 14. Nanti untuk absensinya akan saya absen berdasarkan yang ada di list Zoom ini. Oke, kemudian 1 Juni. Oke. Nah, jangan lupa untuk tugas proyek besar Anda silakan dikerjakan sebaik-baiknya, itu ditunggu sampai tanggal 20 Juni ya, itu yang terakhir. Oke. Karena kita untuk tanggal 17 Juni itu sudah selesai perkuliahannya. Itu ya. Masnya itu. Nah, dukung tugas akhirnya itu adalah pengganti UAS juga. Jadi ya silakan dikerjakan sebaik-baiknya agar Anda mendapatkan nilai yang paling optimal itu aja. Oke, terus kalau ada kesulitan silakan diinformasikan di grup WA-nya, bisa Anda message juga silakan. Terus bagi yang sudah selesai misalnya silakan Anda bisa langsung informasikan, lalu Anda presentasikan, itu aja. Sehingga ya Anda bisa langsung selesai, itu aja harapannya seperti itu, fokus ke hal yang lainnya. Nah, bagi Anda yang mungkin misalnya ingin nanti mengambil untuk proses misalnya skripsi misalnya, ya Anda bisa pakai misalnya kalau ingin gampang ya Anda bisa pakai misalnya AutoML, contoh atau Gluon misalnya.